Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sebuah takdir. Ya, kau perlu tahu takdir yang mungkin akan kamu terima di sisa tahun 2023 ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagi, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Oke, buat Sagi, aku juga berharap dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya Sagi. Oke, kita akan shuffle kartunya. Buat Sagittarius, takdir kamu di sisa tahun 2023 ini, kau perlu tahu ya. Oke, dan ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Sagittarius, aku melihat di sini untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Gemini, Libra, Aquarius. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius juga. Ada di Hermit, ada Virgo, ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Sagittarius. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik, Sagittarius. Kita lihat ya. Di sini, wow, aku merasakan Ten of Swords dan Pack of Cups. Nah, kau pernah merasakan sebuah takdir di mana kamu terluka, di mana kamu dikhianati, di mana kamu disakiti, ya. Keadaan kamu begitu sangat terpuruk. Kamu berada di kondisi yang mungkin di titik paling rendah, di mana kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Dan itulah takdir kamu. Ya, mungkin dulunya kamu menjadi seorang yang ya, menjadi tulang punggung bagi keluarga, ya. Mungkin kamu ditakdirkan menjadi single parents dulunya, ya. Atau kamu benar-benar kayak berjuang sendiri. Ya, seolah-olah tidak ada yang bantu. Kamu selalu berpijak di kaki kamu sendiri. Namun, ya, kamu adalah seorang yang kuat. Di sini Pack of Cup. Karena kamu selalu fokus. Walaupun kamu sendiri, kamu selalu fokus di dalam perasaan cinta kamu berusaha untuk membuat hati kamu happy, ya, walaupun sulit untuk membuat itu, tapi kamu selalu berusaha, karena kamu tahu selain diri kamu siapa lagi gitu loh, yang akan membuat kita bahagia, dan sebab itu berawal pada diri kita. Disinilah kebijaksanaan kamu muncul, disinilah jiwa kamu mulai terbentuk, ya. Jadi ada takdir yang benar-benar akan membuat hidup kamu berubah, di mana kamu akan ditakdirkan menjadi orang yang bijaksana, orang yang kayak apa ya, memiliki jiwa yang sehat, baik, positif gitu. Dan itu akan membawa hidup kamu benar-benar menuju kebahagiaan. Walaupun mungkin ada beberapa dari kamu sendiri gitu ya, tapi kamu happy. Walaupun terkadang kamu merasa sepi, kamu kesepian, kamu benar-benar kayak membutuhkan seseorang. Tapi kamu kembali berpikir, kalau aku punya pasangan, di mana dulu aku yang sering disakiti, di mana dulu aku sering dikecewakan, dibohongi. Jadi buat apa gitu loh. Lebih baik sendiri daripada harus bersama dengan orang yang toksik gitu, ya. Dan aku juga melihat kamu mulai berpikir ya untuk diri kamu ke depannya seperti apa. Dan kamu menemukan sebuah petunjuk di sini. Ada kartu The Hermit. The Hermit ini adalah gambaran ya, dimana akhirnya ya dari semua kejadian yang kamu alami di tahun-tahun sebelumnya ya, itu sudah kamu jadikan sebuah petunjuk bagi kamu, dan kamu jadikan sebuah pelajaran, sehingga menjadikan hidup kamu itu lebih kayak untuk menata kembali ya. Di 3 bulan ke depan itu adalah proses bagi kamu,
untuk menata ulang. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi gitu loh. Kamu akan merubah semua itu. Karena inilah waktunya kamu untuk merubah hidup itu. Ya, terkadang ya namanya kita hidup ya, takdir itu terkadang ya tidak sesuai dengan kita harapkan. Tetapi tidak ada takdir yang tidak baik. Walaupun kita menemukan kesedihan, menemukan kekecewaan ya, menemukan kesulitan, tapi Tuhan punya alasan, punya rencana buat kita. Kenapa Tuhan sampai memberikan sebuah cobaan kepada kita ya? Ya mungkin salah satunya karena kita mampu, dan salah satunya juga Tuhan sayang sama kita. Dan salah satunya juga ya, Tuhan ingin kita menjadi orang yang lebih baik bagi kita. Ya. Makanya mungkin Tuhan kayak mengungkap nih saat kita dekat dengan seseorang yang kita anggap dia baik, yang kita anggap dia segalanya ya. Padahal kita tahu nih dia kayak membohongi kita, dia memanfaatkan kita, tapi kita lebih memilih untuk bertahan gitu loh. Kenapa? Karena mungkin kita merasa kesepian, kita merasa ini gitu ya. Sementara kamu tidak sadar kalau kamu disakiti. Ya, di situ sebenarnya kamu bisa memahami, oh ini petunjuk gitu loh. Petunjuk bahwasanya dia bukan yang terbaik buat aku. Oke, Sagi. Itu yang aku rasakan. Ya. Intinya di sisa tahun 2023 ini kamu akan menemukan petunjuk-petunjuk itu untuk bisa merubah diri kamu ke depannya. Ya mungkin kamu dulunya yang cengeng, kekanak-kanakan ya. Kamu sudah tidak lagi seperti itu. Kamu sudah dewasa, kamu sudah bijaksana, kamu tidak akan mudah untuk mengeluarkan air mata lagi. Karena kamu sudah menjadi orang yang kuat ya. Oke. Nah, dan di sini aku melihat beberapa dari Sagittarius pernah ya kamu ditakdirkan menjadi seseorang yang mungkin punya tanggung jawab yang besar, punya beban yang berat di kepala kamu ya, bukan di pundak kamu lagi, udah di kepala kamu ya. Tapi disitulah kekuatan kamu. Akhirnya kamu bisa jadi kuat, akhirnya kamu bisa menjadi seseorang yang benar-benar perfect ya di mata orang-orang. Karena kamu sudah menyadari, ini petunjuk bagi aku. Arti kata aku punya kekuatan untuk memikul ini semua. Ya, ini takdir kamu. Hidup itu tidak seperti apa yang kita harapkan ternyata. Atau hidup itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Ya. Terkadang yang kita anggap baik menurut kita, kalau Tuhan ya tidak berkehendak untuk kita seperti itu ya tidak. Arti kata Tuhan tahu yang terbaik buat kita itu apa gitu. Jadi kita jangan suka menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya nasib aku jelek terus gitu loh. Kenapa ya? Nah, coba sekarang mindset kamu, pikiran kamu. Syukuri apa yang terjadi pada kamu. Karena dengan kita bersyukur, kita akan merasa happy. Ya. Ya, begitu ya. Nah, itu aku rasakan. Kita lanjut. Di sini ada Seven of Pentacles. Ya, di mungkin di sisa tahun 2023 ini kamu akan ya ditakdirkan akan menjadi seseorang yang pekerja keras. Ya, karena dengan bekerja keras, kamu akan mendapatkan apa yang sudah kamu manifestkan. Kamu akan mendapatkan impian kamu. Kamu mungkin tidak akan berada dalam kondisi ini lagi. Arti kata akan banyak bantuan-bantuan yang Tuhan berikan kepada kamu. Arti kata mungkin kesempatan, peluang, dan akhirnya bisa kamu manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Ya, sehingga beban yang berat itu akan bisa ringan. Karena kamu sudah punya pilihan, kamu sudah tekun gitu ya. Oke? Kamu di sini sudah melihat kesempatan. Kamu sudah mengetahui nih, wah, kalau aku melakukan ini, aku pasti happy ya. Kalau aku melakukan ini, aku pasti sukses ya. Jadi kamu akan sudah tahu nih nantinya. Arti kata Tuhan mentakdirkan kamu bisa melihat kesempatan ini, melihat peluang ini. Ya, aku melihat itu semua. Oke? Dan aku juga melihat ya, kamu akhirnya bisa menjadi seseorang yang benar-benar punya karisma. Kamu justru nantinya akan banyak disukai orang dengan kepribadian kamu. Karena kamu di sini juga kayak udah mengetahui nih jiwa kamu pengen kamu rubah nih gitu. Jiwa kamu sudah kayak baik banget gitu. Kamu sudah merubah semuanya. Kamu sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu ya pada dasarnya Sagittarius ini tidak sombong.
Dan Sagittarius ini adalah orang yang selalu berempati, dan dia suka apa ya, suka sedih sendiri, apalagi mungkin melihat keadaan orang-orang yang lain yang sedih, dia mungkin dengan mudah meneteskan air mata. Apalagi kalau Sagi yang sudah memiliki semuanya, cuan gitu ya, dia tidak akan segan-segan untuk berbagi. Ya, asal hatinya senang, dia Sagi akan mengorbankan apapun. Nah, dengan kebaikan kamu itulah banyak mungkin orang-orang yang akhirnya ya memanfaatkan kamu. Ya, tapi di situ kamu akan memahami, oh aku seperti ini ya. Oh aku tidak boleh seperti itu lagi. Nah, di situ ya. Sagittarius, dan aku juga melihat ada Six of Cup. Ini seperti ya, karena kebaikan kamu, karena apa yang sudah ada pada diri kamu, dan kamu mungkin pada dasarnya sudah baik ya, tapi kamu berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan disitulah akhirnya seseorang menyadari kalau kamu itu yang terbaik bagi dia, gitu loh. Ada seseorang mungkin ataupun beberapa orang di masa lalu kamu yang ingin datang ke kamu, seperti ingin menebus kesalahan, seperti ingin memberikan hidupnya seutuhnya buat kamu ya. Kenapa? Ya mungkin dia sudah pernah ya menjalin hubungan dengan siapapun, tapi dia tidak pernah melihat sosok diri kamu pada mereka-mereka yang terkoneksi dengan dia. Ya, yang istimewa itu mungkin kamu, karena kebaikan kamu, ketulusan kamu ya. Karena mungkin sulit ya saat ini mencari orang yang tulus, itu sulit. Mencari orang yang baik itu sulit saat ini, ya. Nah, disitulah aku rasakan akan hadir nih seseorang ya ke dalam hidup kamu, dan itu orang di masa lalu. Ya mungkin dia sudah menyakiti kamu dulunya, dia sudah mengkhianati kamu dulunya ya. Dia sudah menancapkan 10 pedang ke punggung kamu ya. Itu berapa besar sakitnya, tapi kamu ya mungkin akan bisa memaafkan dia. Intinya di sini tentang memaafkan juga ya buat Sagittarius. Jadi Sagittarius mungkin di sisa tahun 2023 ini kamu ditakdirkan menjadi seseorang yang pemaaf ya. Sagi, kita akan coba lihat apa lagi yang terbaca. Oke. Apa lagi yang terbaca? Satu lagi akan kita ambil. Ya. Wow, akan ada pertumbuhan di sini ya. Freedom. Nah, Sagittarius, aku melihat kamu akan mendapatkan satu kebebasan ya. Kebebasan dari proses-proses hidup yang kamu jalani selama ini. Ya mungkin kamu terbebas dari karma, kamu terbebas dari hutang piutang gitu ya. Kamu mungkin akan terbebas dari sebuah kesulitan ya. Aku melihat itu semua. Karena di sini ada sebuah keyakinan. Keyakinan dalam diri kamu untuk merubah hidup kamu. Ya. Namanya hidup pasti penuh dengan cobaan. Namanya hidup pasti penuh dengan tantangan. Ya, tergantung bagaimana kamu yakin dengan diri kamu untuk bisa mengatasi itu semua. Ya. Nah, inilah perubahan itu akan terjadi. Perubahan yang kamu harapkan, perubahan yang kamu impikan akan terjadi. Growth. Pertumbuhan dalam hidup kamu itu semakin berkembang. Arti kata jiwa kamu akan membaik. Kehidupan kamu akan membaik. Termasuk mungkin seseorang yang mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu. Oke. Dan aku juga melihat ya, seseorang mungkin ini kebanyakan mungkin dari segi percintaannya kamu, di mana kamu seorang single parents ya, di mana kamu berjuang sendiri, tapi pada akhirnya saat kamu menginginkan seseorang yang bisa memahami kamu, maka dia akan datang. Tetapi ada juga ya beberapa dari Sagittarius lebih memilih untuk sendiri. Karena capek gitu loh. Sudah sering nih gonta-ganti pasangan, tapi mereka pada memanfaatkan. Ya, lebih baik sendiri. Kalau kita menikmati kesendirian kita dengan benar-benar yakin kepada Tuhan, Tuhan akan membuat hati kita bahagia. Walaupun kita tidak punya pasangan, begitu. Ya, jadi kita harus yakin kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Karena takdir apapun yang Tuhan berikan itu adalah baik. Ya, tergantung kita yang menanggapi, kita yang menyikapi takdir yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di sisa tahun 2023 ini, ya, Sagittarius akan mengalami proses perubahan, pembaharuan dalam diri kamu. Terutama mungkin kamu akan merubah jiwa kamu, merubah diri kamu. Kamu coba untuk memperbaiki semuanya gitu ya. Oke? Akan ada pertumbuhan, banyak pertumbuhan. Mungkin cinta akan tumbuh nantinya. Ya, finansial kamu akan tumbuh nantinya. Intinya akan banyak hal-hal perubahan dalam hidup kamu nantinya yang kamu dapatkan di sini ya, Sagittarius.
Oke? Nah, Sagi, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Semoga apapun yang terbaca di sini, asal kamu yakin tentang takdir kamu ya, semua akan membaik. Oke? Semoga bisa terhibur walaupun tidak resonate. Jadi kali ini sebagai ya readingan yang membuat kamu happy gitu ya. Oke, Sagi. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.